Biasanya kan kalau kita mau membuka usaha itu kita pinjamannya ke bank biasanya kan. Nah, kita hadir, Bursa Efek itu hadir sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan Bapak Ibu. Nah, gimana konsepnya? Konsepnya itu dengan Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ini Palu Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah. Nah, di samping kanan saya sudah hadir Pak Dendi Faisal Amin, adalah Kepala Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia di Sulawesi Tengah. Nah, kehadiran Bursa Efek ini juga salah satu wadah atau cabang ekonomi ya, mungkin bisa masyarakat ikut bergabung atau seperti apa dalam berinvestasi. Dan ini masih dalam rangkaian ulang tahun ya? Iya, betul Pak. Sudah ada beberapa kali. Betul. Oke. Silakan Pak Dendi. Ya, oke. Terima kasih Pak Patar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat rekan-rekan yang menyaksikan podcast pada sore hari ini. Jadi perkenalkan, saya Dendi ya dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Sulteng. Nah, iya, salah satu tujuan atau dihadirkannya Bursa Efek ini di Sulawesi Tengah Pak, yaitu untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai cara berinvestasi di pasar modal gitu. Karena kalau kita tahu sendiri bahwa investasi itu banyak, bisa investasi di emas, bisa di tanah, bisa di deposito, di obligasi, banyak wahana investasi itu banyak. Nah, kita Bursa Efek ini hadir sebagai alternatif investasi bagi masyarakat, karena untuk barang ini belum banyak yang tahu nih Pak. Bahkan untuk di Sulteng pun mungkin masih belum banyak yang tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau memang misalnya usaha nih buat Bapak Ibu, teman-teman yang punya usaha, biasanya kan kalau kita mau membuka usaha itu kita pinjamannya ke bank biasanya kan. Nah, kita hadir, Bursa Efek itu hadir sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan Bapak Ibu. Nah, gimana konsepnya? Konsepnya itu dengan menawarkan sahamnya itu ke masyarakat. Jadi nanti sahamnya itu dibeli sama masyarakat, nanti perusahaan Bapak Ibu bakalan dapat duit dari hasil penjualan saham tersebut. Nah, mungkin ini yang barang baru ya di masyarakat kita. Ya. Meskipun sebenarnya di berbagai informasi, sumber informasi kan selalu ada berita-berita soal saham. Betul. Nah, mungkin karena ini barang baru di masyarakat kita, sehingga bagaimana kemudian Bursa Efek Sulawesi Tengah itu bisa melakukan mencari investor di Oke. Nah, salah satu cara kita untuk lebih memperkenalkan investasi khususnya di saham kepada masyarakat itu dengan melakukan kerjasama dengan instansi. Biasanya kita lebih ke kampus Pak. Nah, saat ini di kampus kita udah kerjasama sama 3 kampus ya, Setia Pancabakti, terus Untat, Fakultas sama IAIN Palu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bakalan ada kampus-kampus lain yang coba kita kerjasama. Nah, memang sejauh ini kita untuk kegiatannya dalam bentuk sosialisasi, dan masih sosialisasi terkait gimana sih caranya investasi di pasar modal, karena memang belum banyak orang yang tahu nih Pak Patar bahwa dengan 100.000 aja kita sebenarnya udah bisa beli saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini yang coba mau kita kenalkan nih. Mungkin masyarakat dulu berpikir bahwa kalau investasi di saham butuh duit 50 juta, 10 juta atau bermiliaran. Memang hal seperti itu pernah saya rasakan waktu saya kuliah Pak. Waktu itu saya ingat sekali, mau investasi di pasar modal, mau beli saham itu minimal mengeluarkan uang 10 juta. Nah, waktu posisi saya sebagai mahasiswa itu 10 juta uang yang lumayan besar kan, dan kita memang harus patungan buat beli saham. Nah, sekarang dengan 100.000 aja masyarakat udah bisa beli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan banyak sekali pilihan perusahaan yang dengan 100.000 aja udah bisa.
Nah, kalau di Sultan sekarang di kantor perwakilan Bursa Efek ini Betul. ada beberapa perusahaan yang sudah bisa memasarkan kita untuk membeli atau bagaimana? Oke, untuk di Sulteng sampai saat ini memang baru sedikit Pak. Kita baru ada 2 perusahaan sekuritas. Yang satu Philips Sekuritas, yang satunya lagi Valburi Sekuritas. Nah, 2 perusahaan sekuritas ini berkantornya kebetulan di kantor bursa di IDX Sulteng. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka rekening saham itu harus melalui perusahaan sekuritas. Dia adanya itu di lantai 1 kantor kita. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu familiar nih dengan Philips Sekuritas atau Valburi Sekuritas, nanti bisa juga cari sekuritas-sekuritas yang lain. Misalnya Bapak Ibu lebih familiar dengan BNI. BNI kan ada banknya, ada asuransinya, sekuritasnya juga ada, atau BRI juga ada, BCA ada. Nah, kalau mungkin yang itu Bapak Ibu lebih ini deh, lebih percaya sama instansi ini, bisa pendaftarannya bisa melalui online kayak gitu. Jadi untuk buka rekening saham pun kemarin kan pandemi kita sempat WFH ya, kerja dari rumah. Nah, tetap untuk transaksi ataupun rekening yang bertambah itu malahan mengalami peningkatan Pak. Malahan mengalami peningkatan pada saat awal tahun sampai dengan itu masa PSBB. Nah, memang peningkatannya nggak terlalu signifikan sih, naik 2%. Ya, sejak dibuka sampai hari ini dan kita sempat bencana kemudian pandemi sekarang ini. Betul. Kinerja. Nah, kalau untuk di kita Pak, dari awal kita berdiri sampai sekarang terus mengalami peningkatan ya Pak. Bahkan yang mungkin ditakutkan oleh masyarakat bahwa pandemi ini bahkan mengakibatkan ekonomi melambat, berbeda halnya dengan di perdagangan atau transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada saat pandemi, pada saat pengumuman PSBB yang masyarakat disuruh di rumah aja dulu gitu kan. Nah, itu transaksinya itu mengalami peningkatan Pak. Peningkatan sampai 40%. Nah, rata-rata transaksi 1 bulan itu bisa mencapai 100 miliar. Pada saat itu dilakukannya PSBB bisa lebih, hampir 200 miliar per bulan. Nah, kita lihat kenapa? Karena memang orang di rumah lagi banyak yang nggak ngapa-ngapain, yang memang udah tahu saham, ya udah transaksi aja di pasar. Main dari rumah saja ya. Main dari rumah aja. Malah lebih memberikan ruang yang betul Pak. Betul Pak. Jadi waktunya itu memang lebih fokus. Oh, saya mau beli saham ini. Nah, karena pada saat itu memang harga-harga saham lagi banyak yang turun, tapi perusahaannya yang menurut investor bagus itu malah pada dibeli, karena kalau bahasa kita diskon Pak istilahnya gitu. Jadi ada saham bagus, harganya lagi turun, oh diskon nih, ini ada barang bagus, beli kayak gitu. Ya, mungkin juga ini Mas Dendi, masyarakat juga mungkin butuh juga informasi bagaimana bisa masuk di bursa itu sendiri kan, di sekuritas. Ya. Bagaimana sebenarnya cara main gitu? Nah, cara main sebenarnya lebih pasnya cara investasi Pak. Nah, cuman memang banyak orang yang bilang saham itu permainan, main saham. Nah, ada yang bilang spekulasi tinggi, ada yang bilang spekulasi, semua. ada yang bilang judi, ada yang bilang riba. Wah, pokoknya buat orang yang memang belum kenal banyaklah istilah gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau Pak Patar nih mau beli saham, hal pertama yang harus dilakukan itu buka rekening di perusahaan sekuritas Pak. Yang tadi yang di kantor kita ada Philips Sekuritas sama Valburi Sekuritas. Nah, setelah buka rekening di perusahaan sekuritas itu bakalan diproses. Syaratnya apa aja? Syaratnya itu bisa bawa KTP, terus NPWP kalau ada ya, jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, sama rekening buku tabungan. Nah, 3 dokumen itu yang nanti bakalan dibuatkan rekening saham. Nah, setelah rekening sahamnya diproses, jadi Bapak Ibu teman-teman tinggal masukkan saldonya atau masukin uangnya, nanti di situ udah ada saldonya. Misalnya Pak Patar punya duit 100.000. Nah, di situ jadinya saldo 100.000. Pak Patar tinggal lihat tuh, oh saham apa yang dengan 100.000 bisa dibeli. Banyak Pak, Garuda Indonesia kalau Pak Patar tahu itu perusahaan maskapai penerbangan ya, yang cukup terkenal ya. Terus ada Antam, Aneka Tambang, itu perusahaan yang emas. Kalau orang beli emas itu tahu. Terus ada bank, banknya itu ada bank BTPN Syariah. Nah, banyak juga perusahaan yang dengan 100.000 bisa dibeli. Oke, sambil ngopi-ngopi ini, sambil minum. Ya, ada enggak gambaran bahwa
dalam berinvestasi di saham itu orang atau calon nasabah itu tidak akan merugi begitu. Jadi mungkin ada semacam tips lah begitu bahwa saat yang tepat untuk membeli, saat yang tepat untuk menjual, dan sebagainya. Oke. Nah, memang ini yang menarik nih Pak. Yeah. Pertanyaan juga menarik sama agak susah. Ada orang bilang untuk gimana sih untuk menghilangkan kerugian dari investasi saham? Kalau saya bilangnya nggak bisa Pak. Nggak bisa kita menghilangkan kerugian karena namanya investasi itu pasti ada resiko. Resikonya itu salah satunya kerugian. Gak usah dulu kita bercerita soal saham, kita coba deh investasi lain, misalnya emas. Emas kan bisa rugi juga kalau harga emasnya turun, ya kan? Tanah bisa rugi juga, apalagi yang di Palu tuh, tahu kan? Yang tanah-tanah, terus properti. Nah, itu hal-hal seperti itu masuk dalam resiko investasi, Pak. Nah, di saham pun ada resiko investasi ketika kita beli harga sahamnya, terus sahamnya itu turun. Nah, kita beli harga 100.000, terus besoknya harga sahamnya turun ke 90.000. Nah, itu potensi ruginya. Potensi rugi paling besar itu apa? Kalau kita beli perusahaannya itu, terus perusahaan yang kita beli itu bangkrut. Nah, itu memang risiko yang paling besar. Kalau kayak kita investasi di emas, risiko paling besarnya emasnya dicuri atau hilang, gitu kan. Nah, risikonya itu memang ada, cuman bagaimana kita meminimalisir sekecil mungkin. Nggak bisa kita hilangin, Pak. Kan saya juga biasa membaca-baca berita ya, bagaimana para pengusaha-pengusaha ya, miliuner atau orang-orang inilah ya yang berkantor di Bali itu tiba-tiba mungkin minggu ini dia sahamnya melonjak ya, pendapatannya melonjak. Tiba-tiba sepekan kemudian mungkin dia cukup malah langsung drop begitu, merugi sekian triliun misalnya. Ini yang mungkin menjadi bayangan, masih menjadi semacam momok lah di masyarakat untuk mau itu berinvestasi di saham modal itu. Betul. Nah, jadi memang ya ada berita-berita ekonomi yang kayak kemarin Jeff Bezos, dalam berapa hari itu naik berapa miliar US dollar gitu kan. Ada juga berita-berita lain yang dalam satu hari turun, tiba-tiba anjlok. Nah, hal itu kan karena aset mereka itu dihitung dari harga sahamnya, Pak. Nah, jadi seberapa lembar yang kita punya dikali harga pasar. Nah, harga pasar untuk saham ini kan dia tiap hari mengalami pergerakan, Pak. Pagi ini bisa aja naik, nanti sore turun. Nah, kenapa orang-orang kayak itu bisa seperti itu? Karena memang sebagian besar asetnya itu di saham. Jadi misalnya dia punya saham, anggaplah senilai 1 miliar di harga 1.000. Ketika perusahaannya itu punya informasi yang bagus, besoknya 1.500. Nah, asetnya kan secara keseluruhan naik 1,5 M. Ya. Pak Dendi, di Sulawesi Tengah ini kan cukup kaya ya dengan sumber daya alam, ya, ada pertambangan, perikanan, apa semua, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang tentunya bergerak di sektor masing-masing itu. Nah, apakah juga Bursa Efek melihat itu sebagai peluang ke depan untuk bisa menambah sekuritas atau perusahaan yang bergabung di Bursa Efek? Betul. Nah itu juga salah satu kenapa kita dihadirkan di daerah, Pak. Karena kita melihat potensi daerah khususnya di Sulteng itu seperti apa, sektor-sektor apa yang memang jadi penggerak perekonomian di sini. Nah, kemarin kita juga udah sempat berkunjung ke beberapa perusahaan yang ada di Sulteng. Kita udah mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di Kek juga. Nah, itu kita memberikan informasi bahwa Bapak Ibu bisa melakukan ekspansi tanpa perlu berhutang. Caranya gimana? Caranya dengan berbagi kepemilikan saham dengan masyarakat, dengan menjual sahamnya kepada masyarakat. Dan alhamdulillah memang banyak dari perusahaan-perusahaan itu yang meresponnya secara positif. Bahkan ada beberapa perusahaan yang kemarin, karena ini belum belum resmi ya, jadi kita masih sembunyikan dulu identitasnya. Jadi udah intens dengan kita komunikasi, syarat apa lagi yang kita masih kurang. Mudah-mudahan perusahaan tersebut bisa jadi yang pertama, Pak, di Sulawesi Tengah. Karena kalau untuk di Sulawesi secara keseluruhan memang baru ada 2 perusahaan, yaitu yang ada di Makassar dua-duanya. Itu secara Sulawesi. Mungkin ada gambaran pada India syarat atau ketentuan yang harus dipatuhi diikuti untuk sebuah perusahaan itu mau bisa melantai. Nah, memang syaratnya itu ada di bursa sendiri ada 3 papan, Pak. 3 papan itu artinya 3
tiga kelas untuk perusahaan itu bisa melantai di bursa efek. Ada papan utama, terus ada papan pengembangan, sama papan akselerasi. Nah, bedanya dari apa? Bedanya yang paling menonjol itu dari segi asetnya, Pak. Nah, kalau misalnya perusahaan asetnya udah gede, mungkin udah di atas 100 miliar atau 200 miliar, itu bisa pakai di papan utama. Nah, biasanya untuk perusahaan yang mau listing di bursa efek, mau cari dana di bursa efek itu harus PT dulu, Pak. Badan hukumnya itu harus PT. Badan hukum PT ya. Betul. Terus perseroan terbatas. Iya, perseroan terbatas. Terus laporan keuangannya itu harus sudah yang diaudit sama audit independen. Jadi bukan audit internal lagi. Nah, di Sulteng sendiri memang dua hal itu yang masih cukup perlu kita kenalkan. Iya, bisa dibilang cukup sulit karena untuk laporan keuangannya masih diaudit sama tim internal dari perusahaannya. Harusnya independen ya mengaudit. Harusnya independen. Kalau udah independen itu udah bagus. Sebenarnya yang sisanya lagi itu udah gampang, kayak tinggal cari direktur independen, terus kita lihat asetnya itu seperti apa, hutangnya seperti apa, terus yang paling penting dana yang nanti bakalan dipakai ini tujuannya buat apa. Nah, oke, Pak Dendi, mungkin yang terakhir ini, ada gambaran atau data dari bursa efek di Sulawesi Tengah ini, berapa sekarang investor kita yang sudah ikut di menanamkan sahamnya? Untuk data dari awal bursa efek Indonesia ada di Sulteng dari 2018 sampai dengan per bulan Juli bulan Juli kemarin tahun 2020, investor yang di Sulteng itu baru sekitar 3.800 orang, Pak. 3.800 dibanding jumlah penduduk Sulteng yang sekitar 3 jutaan, ini masih belum ada 0,1%-nya. Masih sangat kecil. Artinya peluang itu masih besar. Peluangnya itu masih besar dan PR juga buat kita untuk memperkenalkan pasar modal ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Berarti bursa efek terus melakukan kampanye, terus sosialisasi supaya masyarakat semakin dekat. Betul, terus melakukan kampanye, kerjasama dengan berbagai instansi biar makin tahu bahwa di pasar modal ini rekan-rekan bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Baik pemirsa podcast, demikian dialog sore hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Dendi tadi bermanfaat dan bisa menambah alternatif kita dalam meningkatkan ekonomi masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Ya, silakan diminum.